Tunggu kakakmu dulu ya. Iya, Miss. Hmm, Nanti ini yang di Canva dulu baru di Viscode. betul. Kayak biasa. Cuman kakakmu minta ini apa? Minta kurikulum setelah ini. Hmm. Halo, Assalamualaikum, selamat sore, Kak Nisa. Selamat sore, Miss. Oke, ketemu lagi ya. Setiap 8 bulan sekali. Oke, Ya, jadi sebenarnya kita karena Paris pasti dilanjut ya. Jadi ya ya, report juga sekalian gitu. Report akhirnya juga sekalian nanti di PP2. Nah, untuk kurikulum nanti saya kasih setelah Paris ini ya, graduation. presentasi. Oke. Nanti habis itu boleh kita discuss. Kalau gitu, silakan Paris untuk mempresentasikan proyek akhirnya. Sengaja ya, Miss. Ya, oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi project game pingpong. Tujuan project mengasah otak dan membuat game dapat dimainkan oleh pengguna serta dapat menghibur pemain. Proyek ini juga berfungsi sebagai sarana pembelajaran untuk menguasai dasar-dasar pengembangan game dengan Python dan Pygame. Fitur utama proyek. Kontrol pemain sederhana. Dua raket padel, dua objek vertikal. Satu di sisi kanan dan satu di sisi kiri layar. Simulasi bola dan pantulan. Pergerakan otomatis. Bola bergerak secara otomatis dan berkelanjutan melintasi layar tanpa perlu diinput pemain. Pantulan raket. Bola akan memantul saat mengenai raket. Mekanisme kemenangan dan kekalahan. Poin kekalahan. Pemain kalah atau pemain lawan mendapatkan poin jika bola melewati raketnya dan keluar dari batas layar di sisi tersebut. Tampilan status. Game menampilkan pesan visual seperti "You lose" ketika kondisi kekalahan terpenuhi dan menghentikan pergerakan game. Proyek deskripsi. Proyek ini adalah implementasi klasik dari game arcade Pong. Dimensi dua pemain. Dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Python dan Pygame. Prospek proyek. Membuat game dua dimensi, dua pemain yang fungsional dengan kontrol keyboard. Menerapkan OOP dengan kelas Game Sprite dan Player. Demonstrasi proyek. Saat game dimulai, player dapat langsung memainkan dengan tombol panah atau WASD, seperti contoh berikut. Lalu, layar akan memunculkan player 2 atau satu loose saat bola mengenai pojok kiri atau kanan layar. Terima kasih untuk perhatian Anda. Oke, langsung saja ke gamenya. Ini dia gamenya. From Pygame import. Mengimport semua modul. Game sprite. Kelas induk. Ini adalah kelas dasar untuk semua objek. Dan kelas player adalah kelas turunan dari game sprite. Update R. Mengontrol pergerakan raket kanan menggunakan up arrow dan
down key down. Dev update 1. Mengontrol pergerakan raket kiri menggunakan W dan S. Pengaturan scan game. Background. Warna background. Game true. Bendera utama loop game. Finish. Bendera yang menjadikan true jika permainan berakhir. Raket 1. Raket kiri player 1. Serta hanya if finish serta kode-kode lainnya. Oke, langsung saja ke play game. Saat game dimulai, bola akan memantul secara horizontal. Player kanan dapat menggerakkan panah atas dan bawah. Jelaskan kalahnya juga, Riz. Serta player kiri digerakkan menggunakan keyboard W dan S. Saat kalah, bola mengenai pojok kanan layar. Contohnya seperti ini. Player 2 lose, berarti player 1 yang menang. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali, Faris. Dengan banyak kendala dalam prosesnya kita ya, ternyata ada halangan juga, rintangan, ini. Tapi tetap bisa menyelesaikan dengan baik. Oke, ada komentar mungkin Kanisa atau apresiasi. Suka awkward ya kalau sama adik sendiri. Pertama sih apresiasi sih Miss udah bisa bikin game sederhana, cuma ya masih perlu banyak belajar lagi sih. Betul, betul. Seb- Oke, ada lagi Kak? Mungkin dari Missnya aja dulu. Oke, dari aku dulu ya. Oke, jadi Faris ini studentku paling lama sih aku bisa bilang ya. Studentku yang bukan paling senior enggak, banyak yang lebih tua, tapi yang paling lama bersama saya. Kayaknya kayaknya satu Faris. tahun lebih ya, itu hampir setengah dari usia saya di Algo juga gitu. Jadi saya tahu banget si Faris ini gimana gitu ya. Jadi kalau dalam proses belajar dia tuh semangat banget, semangat sekali. Tapi memang ya saya bisa bilang bahwa codingan ini memang perlu latihan secara mandiri gitu ya. Explore harus sendiri gitu. Nah, baru dia bisa lebih berkembang. Tapi sejauh ini dalam apa PS2 itu kan kita buat project semua ya. Hampir setiap 4 kali ketemu kita itu proses pembuatan project terus. Jadi kalau kita runut 8 pertemuan, berarti ada 8 proyek sebenarnya yang sudah diselesaikan oleh Faris, dan ini salah satu saja gitu. Walaupun nggak semuanya berhasil ya, Riz, ada beberapa bug juga yang terjadi pada pembuatan proyek tersebut, tapi overall sebenarnya Faris paham juga ritmenya akan seperti itu gitu. Akan selalu ada kelas, selalu akan ada dev, langsung nanti kita buat program, ritmenya sudah sebegitu. Jadi maksudku, apakah saya bisa bilang Faris expert banget ya? Kita bisa bilang saya pun juga nggak se-expert itu juga, tapi ritmenya dia sudah tahu gitu. Ritme buat project itu alurnya seperti ini. Jadi biasanya kita punya kelas, kita punya DAF, kadang kita butuh modul, kadang kita bahkan buat modul gitu. Kemudian nanti kita akan mix gitu dari semuanya, nanti kita buat project di bawahnya, kita buat program. Alur itu terus berjalan selama 8 bulan 8 bulan belakangan, dan harusnya sih sudah alurnya sudah cukup gitu. Maka sudah siap untuk masuk ke Python Pro 2 walaupun nggak melalui Python Pro 1 ya. Jadi memang walaupun Python Pro 1 itu ringkasan dari Python Start 1 dan Python Start 2, tetapi memang proyek akhirnya agak cukup berbeda gitu, Kak. Jadi
kalau di Python Pro 1 itu nanti di akhir itu langsung ada pengenalan window yang cukup kompleks gitu. Baru nanti masuk ke window yang cukup kompleks. Tapi tidak masalah karena basic basic pembuatan proyeknya Paris itu sudah punya, sudah pegang gitu. Makanya em, saya bilang ke Faris gitu, kayaknya kamu udah siap deh kalau saya ajarkan membuat apa, memproses sebuah coding juga bersama dengan AI gitu. Jadi walaupun itu nggak masuk dalam kurikulum kita ya, maksudnya em, kalau di kurikulumnya eh siapa? Algo kita boleh lihat ya. Ah, yang saya kirimin linknya itu sebetulnya basic-basic dari expert project, ya expert project kayak MVP apps ya. Nanti kita pakai Kif, pakai model Kif kalau nggak salah, saya agak lupa modulnya namanya apa. Terus nanti basically bahwa sebagian besar analis data. Jadi mulai, tapi ya nggak akan langsung expert banget, tapi dikenalkan perlahan gitu ya. Mulai dari visualization, data analysis, sampai nanti machine learning juga diajarkan, tapi introduction-nya aja, karena machine learning ini luas sekali. Terus nanti akan ada game juga, jadi memang udah mau masuk ke pro gitu. Cuman yang diajarkan ya tetap basic dari itunya, bukan sampai yang dalam banget, enggak, karena dalam banget harus butuh explore gitu. Nah, eh di sini itu butuh analisa yang cukup kompleks juga. Maka dari itu dengan usia Faris yang segini, saya kayaknya sudah ready untuk mengajarkan Faris juga untuk mix ya dari PP2 sama AI. Jadi dia nantinya harapan saya setelah saya lepas gitu misalkan dia bisa explore sendiri gitu Kak. Tapi itu sebenarnya tidak ada dalam proyek ini. Dalam Ya. penerbangannya, saya berpikir kayaknya Paris harus diajarkan ke arah sana gitu. Sehingga nanti pun harapan saya dia bisa tahu alur. Oh, itu ternyata enggak. Iya, saya nggak mau ya. Saya selalu bilang ke semua student saya yang memang sekarang memang arenanya ke sana gitu ya. Arenanya memang ke arah sana. Jadi kalaupun misalkan kita mau nggak paksa mereka atau kita membatasi mereka dengan menggunakan itu buat apa gitu, karena memang mereka arenanya di sana gitu. Tapi dalam artian saya nggak mau mereka bergantung kepadanya. Jadi kita maunya itu tuh cuma jadi alat tambahan sehingga kita jadi lebih banyak pandangan gitu. Ya, jadi kan mungkin dia sebenarnya pakai juga kan, kita nggak tahu ya. Mari sama pakai Gemini sama ChatGPT nggak? Pakai, Pakai ya, jadi sudah pakai. kenal. Ya mau kita gimana pun, dunianya emang kayak gitu. Saya juga ke mahasiswa aku jadi nggak bisa bilang nggak boleh gitu ya, nggak bisa karena kayak mana? Itu tuh udah bestian mereka. Yang kita harus kasih tahu adalah bagaimana menggunakannya dengan baik gitu. Bukan menjadi alat di mana kita jadi dikontrol sama si alat tersebut. Jadi pas alat itu nggak ada, kita nggak bisa mikir gitu. Nah, jadi harapannya sih malahan si AI ini jadi alat bantu di mana kita bisa jadi lebih banyak tahu gitu. Ya, jadi arahnya seperti itu Kak kira-kira untuk PP2 saya, planning saya untuk Paris gitu ya, kira-kira seperti itu. Ada ini nggak ya Kak kira-kira? Ada masukan atau apa? Eh, saya mau minta tolong, apakah bisa ya, Miss nge-guide adik saya untuk bikin portfolio atau GitHub atau LinkedIn untuk build ininya, Oh iya iya portfolio ya, boleh gitu. boleh juga boleh juga. Jadi kemarin juga sempat GitHub ya sudah masuk sih Kak. Tinggal Hmm. tambahin repositori aja ya Riz kemarin ya. Cuman kan tiba-tiba pas di GitHub mau laptopnya ini Ah, rusak ya. Jadi itu hmm. pas banget di GitHub itu. Kita mulai mulai masuk ke situ. Jadi terus akhirnya lumayan panjang. Akhirnya saya harus ngejar project kan. Jadi projectnya Oh, dulu gitu. Jadi GitHub-nya agak ke skip sedikit. Nggak apa-apa nanti boleh di pas bagian PP2 kita mulai ke GitHub juga. Sama kalau LinkedIn kayaknya ada batas usia nggak ya? nanti saya coba cari dulu. Boleh, boleh. LinkedIn aku udah mulai, udah jual, ada.
LinkedIn bukan Ya, link ya, sudah. Riz. Hah? LinkedIn. LinkedIn LinkedIn bukan kayak gini, link. Riz, punya Yang Metode ya. LYNK itu kan? Oh. Bukan LNK. Oh, Dia platform kerja. Kayak gini bentuknya. oh, Nah, cuman kan kamu usianya masih muda banget. iya. Nah, sebenarnya ini yang bakal di apa? Misalkan orang-orang mau ngasih kerjaan atau kayak gini, we are hiring lalala, itu dari sini lebih profesionalnya di sini gitu, Riz. Cuman usiamu terlalu muda ya. Orang gimana ya, bingung ya, Mbak. Santai. Kita kita sama-sama tahu aja lah, ya, dia muda banget. Jadi Gak apa-apa. Jadi misalkan kamu ke sini gitu, orang itu bisa ngerasa kalau kamu apa sih anak kecil gitu. Jadi takutnya gitu. Tapi nggak apa-apa, Riz. Kamu misalkan udah punya, nanti kamu buat aja di link ini ya, akun dan sebagainya. Nanti project-projectmu upload aja kayak ngupload di Instagram gitu. Nih ada video, ada foto dan sebagainya. Nah, portofolio yang kamu taruh sini. Nah, nanti deskripsinya bisa kamu minta bantuan AI untuk dicari terus diedit lagi pakai bahasamu gitu bisa. Masukin, klik gitu. Nah, beberapa setiap project yang selesai gitu kamu langsung kayak ke sini. Terus misalkan kan kamu kan sudah punya Visco tuh. Kamu cari project nanti misalkan di AI terus kamu selesaiin sendiri projectnya terus taruh sini, tek gitu. Nah, kalau makin lama makin banyak, nanti suatu saat, ya kita nggak tahu gimana, suatu saat pasti ada yang tertarik gitu. Kalau kamu sering ngasih tahu, oh aku bisa ini gitu, aku bisa ini, aku bisa ini, aku bisa ini gitu. Lama-lama, kemungkinan besar orang akan tertarik gitu. Dan akan nawarin kamu mungkin kerjaan gitu, maksud kamu gitu. Mungkin kalau LinkedIn nggak ada batasan usianya kali ya, Miss ya. Karena banyak anak-anak SMA tuh udah freelance. Tapi nggak tahu juga sih, nanti Soalnya coba dia saya muda banget, googling. Kak. Belum 17 kan. Jadi Iya, betul ya. aku bingung. Jadi kalau dia punya email harusnya sih bisa ya. Emailnya Ya. kan berarti usianya di up. Tapi ya dicoba dulu aja daftar kayak kita daftar GitHub. GitHubnya bisa kok kemarin. Tapi ya gitu ya pakai email. Nah, kebetulan saya nggak tahu dia ingat nggak passwordnya. Soalnya passwordnya di share di chat saya. Chat saya nggak tahu masih ada atau nggak salah saya ganti device. Nah, itu coba. Nah, itu makanya setiap apa ya, setiap ada buat akun gitu, ini mohon maaf nih Kak. Jadi passwordnya Mm-mm. kirim ke saya juga, Riz, bukan gimana-gimana. Karena saya tahu kamu punya banyak urusan dan lain-lain. Saya juga punya banyak urusan, nanti sama-sama lupa malah ribet gitu kan. Nah, akhirnya setiap ada dia buat akun, dia share juga ke saya gitu. Baik, Wis. Iya, nah, nah di bagian sini kan udah data analyze ya, terus machine learning juga. Nah ini sama mirip sama background saya sebenarnya. Nah kalau misal saya bisa lihat potensi Faris ya, bisa aja saya pun apa bimbing dia ke arah yang ke situ ya. Tapi kalau yang lain saya agak kurang ya kayak MPV sama misalkan game itu saya agak kurang. Tapi kalau data analyze background saya di situ, jadi nanti bisa diarahkan gitu. Baik, Miss. Jadi kayak kalau misalnya saya lihat, oh kayaknya ada potensi nih gitu. Nanti saya coba arahkan untuk dia latihan gitu ya. Seperti itu. Kebetulan saya ini backgroundnya data science Kak, apa eh, Oh. data science lecturer ya, maksudnya dosen. Jadi Mm-mm. backgroundnya di situ. Jadi kalaupun mengajarkan kan bisa gitu, mengarahkan juga lebih bisa gitu. Oh, Maksudnya kalau dia bisa ini, kalau saya ajak join untuk penelitian saya kan, kenapa enggak gitu kan, biar nambah portofolio. Nah gitu, saya bilang kayak gitu ke Faris gitu. Tapi saya nggak tahu potensinya kayak gimana di situ, karena arena itu kan belum kita pegang ya. Ya, Kemarin kan kita baru mau masuk proyeknya ya, baru Mas ya. editor, baru buat buat editor foto, buat Smart Note gitu yang emang bentuknya benar-benar back end banget. Nah kalau saya Mm-mm. nggak di situ, tapi saya Mm-mm. bisa mengarahkan ke sana karena algoritmanya sama. Nah cuma kalau di data analyze kayak metode ini, metode itu kan bisa didiskusikan gitu. Baik. Siapa tahu gitu dia bisa jadi partner penelitian saya, kita nggak tahu. Kalau menurut saya berpotensi kenapa enggak kan, jadi kamu gak usah bayar gitu, kamu diskusi aja sama saya gitu, portofolio kamu naik, saya juga beruntung gitu. Tapi eh tapi itu tergantung ya, itu cuman pandangan saya saja.
eh kita lihat kondisinya juga kan. Soalnya balik lagi dia masih semuda ini, jadi aku masih nggak terlalu eh make a hope sih. Jadi kalau dia masih ada motivasi sih oke oke gitu, kita coba lihat perkembangannya gitu Kak. Baik, Miss. Sepertinya sih, gimana, Riz? Tertarik jadi data analyst? Belum tahu ya, belum tahu alurnya. BTW, Nanti kan nanti kan data di bagian analyst itu apa? oh ya kan pasti dia belum tahu. Ya kayak gitu Kak, kalau terlalu muda jadi masih sempit gitu pikirannya. Ya. Iya, jadi Menganalisa data. belum belum bisa kita arahkan. Tapi kita akan lihat potensinya saat dia belajar gitu. Jadi nanti kan ada bagian di akhir itu ada kurikulum di mana akan diarahkan mana sih? Akan diarahkan yang namanya karir in IT ya. Nah, Ya. jadi karena kurikulum ini mana ya? Kurikulum ini kan luas ya. Saya bisa bilang ini tuh kayak dibagi empat atau dibagi tiga gitu. Dari empat bagian, ini kan ada website juga, tapi ada beberapa Mhm. database juga. Jadi kalau kita bisa bilang ini ada lima bagian gitu ya, tiga bagiannya itu ke arah data semua, duanya satunya ke apa MVP, MVP apps, aplikasi kayak mobile gitu, tapi bentuknya tetap di kayak website, apa window apps, tetap tetap bentuknya window apps, tapi diarahkan ke mobile apps gitu. Tapi cuma dikenalkan saja ya, jadi nggak mungkin dalam banget. Terus web development di webnya juga akan dijelaskan juga bagian awalnya juga gitu ya. Tapi kalau kita lihat dari kurikulumnya rata-rata di modul Pandas yang artinya di sini rata-rata sih data, nggak data gitu. Nah, tapi Nah, nanti akan dikasih pandangan di karir NRIT. Nah, terus kalau di kalau di Algo itu arahnya memang nggak ke data analyze. Kalau di Algo dia arahnya ke back end sama ke front end Kak. Jadi mhm. nanti ya anak-anak yang tertarik untuk misalkan buat-buat aplikasi gitu ya, eh, dalam artian di belakang layarnya ya dia akan diarahkan ke back end. Cuman itu juga kurikulumnya masih belum komplit ya. Semoga sih 8 bulan ke depan sudah komplit gitu ya, sudah mulai banyak gitu. Tapi sekarang masih cukup sedikit dan harus request dulu baru nanti dicarikan tutor dan sebagainya yang di sana arahnya gitu. Kalau tertarik front end atau back end kayak gitu sih kira-kira. Baik, baik. Gitu ya, Riz. Nanti kan pas Tapi bagian terakhir itu akan ada karir IT, nanti dikasih tahu kira-kira karir ya IT untuk dalam coding itu apa aja gitu. Nanti kita akan kasih pandangan juga biar nanti juga Faris sendiri yang pilih gitu ya. Bukan kita mengarahin aja, dia sukanya yang mana itu pilihan dia gitu. baik, Miss. Oh, kenapa Kak jadinya? Eh, sebentar, kok saya jadi lupa. Aduh, maaf, maaf. Oh iya, untuk Python Pro 2 ini sebenarnya untuk siapa berapa, Miss? 17 ke atas. Jujur aja Oh, sih, itu. itu 17 ke atas, betul. Jadi anak-anak yang sudah belajar statistik lanjut di SMA-nya gitu. Terus eh, anak-anak yang biasanya mulai Python Pro 1 di 15 atau 16 tahun, jadi pas di Python Pro 2 itu 17 gitu. Tapi ya bukan berarti ada nggak yang di bawah 17 sih ada gitu. Apa sih ada juga gitu. Ya nggak apa-apa, Oh, nggak masalah karena mereka sudah punya basicnya. Biasanya yang muda-muda itu karena dia udah ngelewatin PS1, PS2 seperti yang Faris ini yang lakukan juga. Ada kok. Dan nggak siap-siap. masalah juga sebenarnya. Itu Iya, usia itu betul. nggak jadi permasalahan sama sekali karena istilahnya coding itu kalau di dunia mungkin dunia kakak sama dunia saya mungkin sama karena coding itu sebenarnya pengetahuan umum gitu. Mau dicari Iya, bisa betul. gitu. Bukan bukan yang kamu harus SMP dulu, SMA dulu enggak. Kamu cuma mau tahu apa enggak? Kalau kamu mau tahu, kamu cari tahu gitu kan. Jadi kayak pengetahuan umum aja gitu, Riz. Jadi usiamu sebenarnya nggak berpengaruh banget. Masalahnya adalah saat kamu mau buat portofolio yang tadi kakak bilang, orang-orang itu bakal underestimate kamu, pasti. Apa yang anak kecil gitu? Bisa Tapi apa?
Iya, Gitu. tapi jangan rendah diri. Iya, tapi bukan berarti apa kamu gak bisa ya enggak. Ya kamu kasih tahu aja skill setnya pelan-pelan gitu. Nanti juga mereka sadar sendiri. Mungkin yang nggak ada di kamu adalah em, cara kerja gitu ya. Cara kerja. Kalau misalkan cara pikir mungkin bisa. Tapi cara kerja itu kan experience ya kerja yang kerja. Nah, cara kerja itu kayak gini, Riz. Nanti kalau kerja itu, misalkan si A ngerjain B, kamu sedang ngerjain C gitu. Deadline-nya jam segini, ya udah harus selesai gitu. Terus di mix, terus tiba-tiba punya kamu jelek, terus kamu akan dikomentarin. Alur simpelnya kayak gitu. Terus kita harus terima ya terima, karena untuk kebaikan perusahaan, misalkan kayak gitu. Nah, alur kerja itu yang mungkin di usiamu kamu nggak punya, di usia orang lain mungkin punya gitu. Bukan Oh, karena kamu nggak bisa, bukan. Tapi orang pada akhirnya ngelihatnya sistem kerja gitu. Nah, pada akhirnya mungkin kakakmu pengennya ya berarti tambahin skill set lagi kayak bahasa Inggrisnya ditambah, terus skillnya ditambah dan sebagainya. Gitu. oh ya, Miss, untuk menambah skill set bahasa Inggris, apa yang dilakukan, Miss? Ya latihan sih. Latihan dan menghafal vocabulary ya, Miss ya. Iya betul. Kan Hmm, ya ya. makanya saya mau ajarkan AI itu juga biar Faris itu ada pemikiran gini loh Kak. Apa soalnya saya di usia sekarang ya, maksudnya saya jauh banget di atas Faris, kayak bisa 2 kali lipat usianya daripada Faris gitu. Saya baru tahu. Jadi kan beruntung banget kalau dia udah lebih tahu gitu. Karena Iya, betul. karena kita tahu bakal 10 tahun ke depan bakal lebih susah daripada tahun sekarang gitu kan kompetisinya. Betul. Kompetisiku 5 tahun, Miss, sepertinya. ya iya udah 5 tahun susah lagi. banget. Sekarang aja udah ngerasa susah kan kita ya. Apalagi Ya, zaman Muris. Jadi kalau kamu udah punya kakak kayak Kak Nisa, ya dimanfaatkan dengan baik untuk belajar gitu loh. Kayak terus kamu punya kenalan kayak saya, ya kamu harus lebih banyak bertanya. Saya nggak mungkin kasih tahu kamu terus kalau kamu nggak tanya. Sama juga kayak Kak Nisa. Kalau kamu nggak nanya ke Kak Nisa tentang apapun, ya dia nggak akan kasih tahu juga gitu. Jalannya emang nah, gitu. Nah, tapi kan kita harus sadar kalau dunia itu udah kayak gini. Maksudnya dalam arti susah banget udah kayak mana ya kita mau bilang yang menarik-menariknya ya nggak bisa katanya memang susah jadi kamu tuh akan berkompetisi sama banyak anak yang sama belajarnya kayak kamu sama karena teknologinya sama kayak kamu semuanya sama gitu yang bedain apalah cara pola pikir kita beda yaitu misalkan gini, Riz, kamu kan udah di usiamu, kamu udah dikasih laptop sama kakakmu. Ya walaupun laptopnya mungkin capability-nya masih belum sesuai dengan keinginanmu, tapi kan cukup gitu untuk belajar di usiamu. Nah, digunakan dengan baik. Misalkan nih, misalkan handphone. Ya kalau nanti misalnya akan arahin deh. Kayak, misal gunain AI itu kayak gimana? Untuk bahasa Inggris ya. Kamu bisa gunakan AI speaking dan writing dengan prompt tertentu. Nah, nemuin promptnya itu yang nggak mudah, yang pas untuk usiamu gitu. Nanti aku bakal ngarahin itu benar-benar yang karena aku pengguna daily sih sebenarnya, dan aku udah tahu cara pola pikirnya gitu. Jadi nggak bergantung banget, tapi apa disesuaikan dengan kita butuhnya apa. Jadi misalkan kayak Faris, kita bisa sesuaikan dengan usianya gitu, biar dia jelasinnya sesuai usianya Faris gitu. Misalkan gitu, sesimpel itu Kak. Jadi dia nggak ya. akan tahu kalau Faris usianya gitu, kalau Faris nggak kasih tahu. Misal kalau mau belajar coding aja, terus Faris minta cariin latihan coding, tapi Faris bilangnya latihan coding, dia ngerasanya kamu profesional cuma butuh exercise. Tapi kalau misalkan kamu bilang ke AI-nya bilang, aku ini usianya segini, aku sedang mulai belajar di pemula, terus aku pengen butuh latihan. Berikan aku latihan. Nanti dia akan kasih sesuai dengan usia Faris. Nah, itu mungkin cocok, tapi nggak semuanya cocok, kita bisa revisi promnya, kayak gitu misalkan. Nah, arahnya saya mau arahin ke situ sehingga ada pola pikir ke sana ya, tapi balik lagi itu ke exercise-nya Paris yang maksudnya dia mau latihan atau enggak, dia mau belajar sendiri atau enggak, dia mau explore atau enggak, itu balik lagi ke situ. Gitu ya, Kak. Ya, Ya. baik. Inggris, bahasa Inggris. Iya, Riz, bahasa Inggris gimana ya? Tapi untungnya kamu dikasih tahu, aku itu les bahasa Inggris di kelas 9 SMP.
dan dan sampai sekarang masih butuh belajar. Ya, karena mungkin kita nggak pernah pakai sehari-hari ya, Miss ya. Betul, masih Sebenarnya butuh ada belajar. kosakatanya, cuma ketika mau ngomong kok jadi ngeblank gitu Iya, kan. kan kita malu ya. Nah, jadi kalau di Hmm. handphone itu ada Gemini yang bisa live action. Pernah pakai nggak, Haris sama kakak? Yang bisa ngomong. Nah, Pernah, kamu pernah ya? Oke. Nah, jadi yang bisa ngomong, kita bisa kasih prompt dia untuk kita latihan bahasa Inggris. Dengan kadar kita punya. Ya, misalnya kamu kasih tahu aja, aku sekarang lagi benar-benar nggak bisa bahasa Inggris, aku pengen ngobrol gitu misalkan. Bahasa Inggris benar-benar mulai dari nol gitu. Nanti dia akan cariin topik. Terus kita ngobrol aja. Itu aku lakukan dalam beberapa minggu terakhir dan lumayan lebih berani lah, walaupun kita nggak benar-benar banget. Gitu. Itu Haris. Itu salah satu cara ya. Soalnya bahasa Inggris kalau nggak speaking gimana ya? Ya, Gitu. nanti Miss. Iya, Kita tahu. kalau Tapi bahasa Inggris cuman teks doang itu kayak useful, useless ya. Jadi iya, kayak kurang betul. berguna. Jadi mendingan Ya. ya belajar grammar iya kan di sekolah pasti diajarin. Tapi speakingnya harus berani dulu. Hmm. Ya, kalau kamu speaking udah berani, nanti udah bisa baca. Nggak usah sampai, maksudnya kita nggak usah pakai ngomongin skor IELTS, nggak usah ngomongin TOEFL IELTS gitu lah ya Kak. Iya, betul. Yang penting bisa komunikasi dulu sama bisa baca. Itu aja, itu aja risk modelnya. Karena kalau udah kayak gitu, berarti kamu cuman butuh untuk belajar di YouTube. Kamu bisa pakai apa source yang lebih luas. Terus kamu Betul. punya informasi lebih luas lagi untuk baca gitu. Karena bahasa Inggris TOEFL gitu yang benar-benar benar yang mereka niat buat misalkan buat modul belajar gitu ya, buat modul belajar apapun itu bentuknya, itu lebih expert itu dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Indonesia masih bisa bilang kurang sih. Misalkan Untuk kamu cari belajar ilmu, Riz. matematika di SMP gitu, terus kamu ambil kurikulum internasional, belajar sendiri bisa, itu bisa banget. Gak usah bayar mahal-mahal di sekolah, itu saya sudah tahu semenjak saya ngajar Betul, betul, bertahun-tahun. betul, betul. Jadi misalkan kamu nggak perlu, kamu harus kayak belajar di Jakarta atau di Bandung dengan misalkan kos 20 juta per bulan atau 50 juta per tahun dengan bahasa Inggris ya biar kamu semangat ya. Kenapa sih kita harus belajar bahasa Inggris? Dengan bahasa Inggris, kamu tinggal cari source-nya. Source-nya itu pasti ada dalam bahasa Inggris. Kamu ambil kurikulumnya aja, itu banyak banget kurikulumnya yang nge-share. Kayak Pak, misalkan ya kurikulumnya mungkin yang familiar itu Cambridge kurikulum, itu ada di PAPI Cambridge kalau nggak salah, itu ada soal-soalnya, ada ininya, kamu bisa baca gitu. Jadi kita nggak kalah sama mereka. Cambridge itu kampus favorit di Amerika, Riz. Cambridge itu kampus Kampus favorit Inggris ya? di UK, I- UK tapi ya? kurikulumnya hampir dipakai di seluruh dunia. Tapi di Indonesia sekarang udah ke arah IB yang punyanya India sih sebenarnya. Hmm. Kurikulumnya dipakai terus. Kurikulumnya itu kalau SMA-nya itu hampir mirip sama kuliahan gitu. Makanya kenapa anak-anak internasional itu sedikit berbeda ya karena memang isi yang diberikan juga sedikit beda gitu kan. Ya karena itu. Karena memang beda source-nya gitu. Jadi kalau kita belajar bahasa Inggris apa enaknya? Kita bisa benar-benar tahu gitu. Bahkan saya untuk cari materi kuliahan itu saya harus translate dulu dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia karena kalau dalam bahasa Indonesia agak nggak trusted gitu pertama, terus nggak referensinya kurang banyak, referensinya kurang banyak dan kurang menarik lah problem-problemnya kalau dalam bahasa Indonesia gitu-gitu aja. Tapi kalau dalam bahasa Inggris wah kaya banget kita. Gitu Riz jadinya. Ya kira-kira gitulah pandangannya. Mungkin kamu pusing ya. Ada yang mau ditanya nggak, Riz? Gimana, Riz? Sudah pusing? belum. Belum. Oke. Jadi ya gitulah. Jadi terus belajarnya mulainya dari mana? Mungkin ya kalau misal memang mau rekomendasikan Kanisa mau les dulu juga nggak apa-apa. Habis itu Hmm. kalau salah kalau belajar sendiri mungkin kalau usia Faris ya saya nggak saran untuk belajar sendiri sih Kak. Ya. Untuk bahasa Inggris Faris yang
mulainya dari nol gitu. Dia benar-benar yang saya tuh Bener-bener. merasakan Faris itu seperti saya kelas 1 dan 2 SMP juga sama seperti Faris. Saya itu Mm-mm. benci juga sama bahasa Inggris. Saya sama Mm. sama banget. Tapi waktu itu teman saya pengen les bahasa Inggris juga. Terus orang tua saya juga bukan orang yang maksudnya anaknya harus les ini, harus les itu enggak, karena orang tua saya sibuk kerja gitu. Nah, jadinya kita yang harus mikir sendiri. Ternyata itu penting gitu. Nah, saya baru mulai les di kelas 9 SMP. Nah, akhirnya habis les nggak terlalu benci. Ya minimal bencinya hilang lah gitu. Soalnya saya benci banget, sebenci itu. Sebenci itu saya juga. Sebenci itu sama bahasa Inggris. Mungkin lebih benci daripada kamu. Kalau kamu cuma geli doang kan. Kamu cuma geli doang karena nggak ngerti gitu. Kalau saya itu beneran benci. Karena saya nggak tahu apa-apa gitu. Kadang-kadang saya jawab Mister saya itu salah gitu. Jadi saya benci banget bahasa Inggris. Sampai akhirnya saya berpikir memang kayaknya harus belajar karena ternyata butuh gitu. Dan pada akhirnya itu berguna saat saya udah nggak benci. Setiap tes cuma dua hal yang dipakai sama tes, sama matematik sama bahasa Inggris. Ya udah, saya menang. Istilahnya gitu, istilah gitu. Kan ya udah, tes itu bahasa Inggris selalu ada tes dimanapun. Mau di SMA, mau Bener. kamu nanti mau naik kemana, bahasa Inggris sama matematik. Udah, kalau yang lain ya udah tambahan aja. Tuh. Saya pun juga udah menanamkan kayak gitu sih, Miss. Kayak, udah kau belajar matematika sama IT aja, sama bahasa Inggris. Udah itu aja. Yang lain Nah, mah iya, di atas betul. KKM udah cukup gitu. Nggak Betul, perlu betul, yang, betul, betul. nggak Tapi perlu kan yang. dia ada suka hal Kak. Misalkan dia suka Pancasila gitu. Itu kita nggak bisa Hmm. kan kontrol. Hmm. Maksudnya kalau dia suka Ya. ya nggak apa-apa gitu. Kalau misalnya dia mau expert di bidang itu. Nah, cuman betul Kakak bilang tiga hal itu kalau kamu udah pegang ya udah. Nanti itu mungkin ya 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi kamu akan berterima kasih sama Kanisa karena dan mungkin sama saya ya karena sudah menceritakan ini gitu. Karena nggak semua anak punya kakak kayak Kanisa, punya guru ketemunya sama kayak kakak saya, terus punya anak yang mau belajar kayak kamu gitu. Kombinasi itu tuh nggak nggak per- nggak selalu ketemu. Jadi Betul. saat saat sekarang kamu ketemu, ya kamu harus berusaha semaksimal mungkin gitu. Pun sesimpel kamu bisa tanya ke saya, kalaupun kamu misalkan kamu karena sama Kanisa kan, sekarang Kanisa di mana? Di Karawang, masih di Di Karawang. Karawang, masih di Karawang kan jauh ya. Maksudnya jarak komunikasi mungkin bisa langsung ke saya misalnya tanya sesimpel kayak misalnya aku harus mulai dari mana gitu. Gak apa-apa, kan gak apa-apa. Nanya kayak gitu gak apa-apa. Karena Ya, ya udah saya juga kayak nganggap Paris juga kayak adik saya sendiri gitu ya karena terlalu lama gitu ya. Kayak iya, ya Miss. Karena udah gitu. cari mentor tuh emang susah itu ya, Miss. Ya, mumpung ada mentor, manfaatkan mentor itu. Iya betul, maksudnya gitu. Saya pun misalkan pun Paris misalnya udah out of my control gitu, terus dia masih mau nanya, "Ih, gak apa-apa." Itu pun gak cuma sama Paris ya, sama mahasiswa, sama mahasiswa atau sama studentku yang lain juga gitu. Kalau misalkan mereka mau tanya untuk perkembangan mereka sendiri ya kenapa enggak gitu. Bahkan kadang-kadang ada orang tua yang lebih percaya sama bicara omongan saya, padahal itu anak mereka gitu maksudnya. Iya, kayak sesi konsultasi kayak gini tuh kadang-kadang emang ada juga di beberapa peran, Kak. Karena Iya. perannya juga, misalkan kalau Kanisa kan sudah tahu tuh ritmenya, maksudnya alurnya ya. Nggak semua Mm. peran tuh punya knowledge-nya sama kayak kakak gitu. Iya, betul. Jadi, Karena ya kebetulan aja saya juga makanya saya kuliah kombinasi Paris linier. ini bener-bener yang, kamu harusnya bisa lebih dari saya dan Kanisa gitu. Betul, karena Kamu tuh lebih bisa lebih dari teknologi dulu saya dan ya, Miss ya. Kanisa. Saya cuma akan ngarahin kamu, Kanisa akan ngarahin kamu, kamu sendiri yang pilih gitu. Kalau kamu ternyata tidak memanfaatkan hal itu tuh sayang banget gitu. Karena Betul nggak dulu. semua orang dapat. Dulu kita Semua orang struggle itu punya sendiri guru ya, Miss kayak ya. saya, nggak punya kakak kayak kakak kamu. Orang tua mereka itu kadang-kadang knowledge-nya nggak ada, sehingga bayangan itu terlalu jauh, Kak. Oh, Ya, kayak misalkan, oh ya pengen jadi terpenting di suatu company kan nggak mungkin maksudnya. Maksudnya
secara realita IT itu Iya kan luas betul. banget gitu maksudnya. Kamu tinggal pilih bagian Hmm. spesifik aja. Nah, aku susah tuh jelasin itu ke parent. Nah, tapi kalau ke kakak kan gampang ya. Aku tinggal kasih, ini bidangnya kayak gini, Faris tinggal pilih aja gitu. Nanti kita arahin ke sini, Hmm. gitu kan? Kita bisa kayak Ya. gitu. Tapi ke parent lain agak susah jelasinnya. Di mereka cuma paham ke hacker dan lain-lain. Padahal ilmunya nggak sekedar itu. Iya. Jadi Wah. jadi agak ya udahlah. Tapi ya karena mereka juga ya kita sama-sama paham aja kayak gitu. Nah jadi Riz gitu Riz. Gimana Riz menurutmu? Coba. Kok kamu jadi kakakku sih? Bisa. Karena ada saya, Miss. Karena ada Oh saya. gitu Dia ya. tuh sebenarnya takut sama Iya saya. biasanya dia cerita-cerita Kak dan lain-lain kemarin aja dia habis dapat Gimana, Miss? affiliate dia cerita dapat affiliate bilang Mm-mm. keren banget aku juga mau sih aku bilang tapi aku nggak punya waktu kalau dia kan punya waktu aku nggak ada. Era bagus itu. Maksudnya udah mencoba-coba Iya digital program kayak gitu-gitu. ya mungkin karena ngelihat orang tuanya juga berusaha gitu maksudnya berusaha Hmm. beneran gitu ya kakak juga karena dia ngelihat lingkungannya itu bener-bener yang bertanggung jawab gitu kali ya jadi dia juga punya pilihan cuman kan mungkin ya dia mungkin lebih bisa cerita ke saya karena saya kalau guru kan udah otomatis yang appreciate gitu. Kalau keluarga kan Ya, kadang-kadang karena dia capek dan sebagainya kadang-kadang cuma sedikit gitu uang yang didapat dan lain-lain gitu. betul. Kan Sebenarnya saya sebenarnya kalau di appreciate usia cuma dia itu benar-benar bagus sih kalau misalkan bisa kalau dia bisa maksudnya tekunin gitu ya kenapa enggak hmm, gitu ya. betul. Jadi ya kalau punya banyak skill lebih bagus sih Riz gitu. Desain. Desain dan lain-lain. Ada juga sih di Algonova desain Kak kalau mau coba. Ya, nanti kita tuntaskan dulu Iya, bahasa tetap Inggris sharingin dulu dan ya. ini. Nanti boleh dilihat lagi. Iya. Nah, gitu kali ya. Sampai Hmm. sini obrolan kita hari ini seru banget sih. Eh, karena ketemu Kanisa ini cuma 8 bulan sekali. Jadi ketemu lagi. Betul, kalau graduation doang ya, Miss ya. Ya, kali graduation doang. Sebenarnya boleh aja sih Kak kalau misalnya ada yang mau dikomunikasiin gitu ya. Oh, baik. Mana gini, Farisi jadi kaku. Iya, kaku banget kalau sama saya, Miss. Karena ya, apa ya, yang bisa negesin dia cuma saya, Miss. Oh. Iya, Oh iya 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 ya, saya paham. Jadi iya, yang dia takutin cuma saya, Miss. Jadi kalau di rumah nggak ada yang dia takutin, bahaya itu. ya betul betul. Ya ya nggak apa-apa sih. Takut hanya kepada Allah. Betul sih. Ya betul, Cuman segan cuma kali ya. ya betul, kayak seperti itu. Ya mungkin itu dulu ya. Kita mungkin berfoto dulu untuk dokumentasi ya. Boleh, Miss. Satu, dua, tiga. Dah. Oke, terima kasih banyak ya Kanisa. Nanti kalau misalkan ada apa-apa boleh langsung komunikasikan ke saya ya. Kemudian besok udah mulai ke PP1 berarti PP2 maaf, PP2 di lesson 1 ya Kak. Untuk Faris sendiri gitu kira-kira ya. Untuk kurikulum udah saya kirim. Mungkin untuk report saya akan gabungin aja sama PP2-nya sekalian. Oke. Kalau gitu mungkin terima kasih banyak Kanisa yang sudah hadir, Pak Haris juga yang sudah berusaha semaksimal mungkin untuk presentasi hari ini. Ketemu lagi di besok ya. Eh, Nanti kita Selamat komunikasi. Masnya. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat Selamat malam. malam. Waalaikumsalam.